Mana tepuk tangannya dari Mangga Besar, Jakarta Barat. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah juga ya. Masih di tema kita hari yang luar biasa. Ternyata ibadah itu nggak boleh berlebihan loh. Ini Masya Allah ya, pelajaran banget buat kita. Sebelum kita lihat video tayangan, saya mau panggil Ustadz Maulana. Ustadz, bentar Ustadz. Apa itu? Tahu nggak yang dirasain sama anak-anaknya Bapak punya teman kayak gimana di sekolah? Anwar, Masita, Aira, Naura. Nih ada videonya. Point of view punya teman bapaknya Ustadz. Coba kita lihat tayangannya. Nah itulah dia. Bajunya hampir mirip lagi warnanya ya kan. Pas banget, makanya kenapa Anwar temannya gak ada yang datang ke rumah. Gitu mungkin bapaknya jegat di luar. Jadi mau ngajak saya gitu. Tapi ini kita lewat dulu nih ya, kita bahas lagi tema kita pagi hari ini lagi ya. Tadi kan udah dibahas tuh Ustadz, banyak ibu-ibu ya bapak-bapak yang melakukan kewajiban di rumahnya tuh ditinggalin. Tapi ibadahnya bahkan yang sunah-sunahnya dikejar. Nah ini Masya Allah luar biasa. Gimana caranya supaya kita bisa mengejar agama tapi nggak meninggalkan yang namanya kewajiban di dalam rumah tangga kita. Mau izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Fadhil Ustadz. Izin Habib Dang Sasam. Sesuatu yang baik memang baik. Tapi lihat tempatnya, waktunya, dengerin. Maka bagaimana agar supaya mengejar agama tapi tidak meninggalkan kewajiban? Yang pertama niatnya dulu. Ini niatnya untuk ibadah. Lihat handphone, karena Allah atau karena nafsu? Kalau karena Allah maka dapat pahala. Tapi kalau karena nafsu ya enggak. Makan karena Allah atau karena nafsu nih. Makanya semua ikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan. Nah itu menjadi pahala tersendiri. Kemudian yang kedua, prioritaskan ibadah wajib. Kalau memang ada masih ada tenaga, tambah sunnah. Itu pun sunnah muakkad. Nah kalau masih ada kegiatan lagi, masih ada waktu, silakan tambah lagi gairu muakkad. Dan itu semua sudah diaturkan. Yang ketiga, lihat waktu keadaannya. Ada kalanya kita sholat tepat waktu, ada kalanya kita tunda dulu. Boarding pesawat, sholat, ditinggalin kau. Lihat juga keadaannya, ya Bu ya. Bu. Jadi yang pertama niatnya. Yang kedua prioritaskan yang wajib. Kemudian lihat waktunya, keadaannya. Skala prioritas apa sih? Kemudian yang keempat, mohon maaf, tujuannya apa? Kalau tujuan dunia bahaya. Harusnya segala sesuatu tujuannya ke akhirat. Kalau kita tujuannya akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau kita beramal ibadah tujuannya dunia, akhirat tidak dapat. Prioritaskan. Bukan popularitas. Popularitas. Allah susah amat, kirain apaan mau ngomongnya. Jamaah. Oh jamaah. Lihat dulu posisi fardunya ini. Ini fardu ain atau fardu kifayah. Ya, kita dahulukan fardu ain. Fardu ain. Kalau fardu kifayah mungkin diwakilkan sama yang lain. Iya, jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Karena ada juga yang bisa melakukannya, ada juga tidak. Maka dari sini kita bisa belajar. Yuk kita ibadah sesuai kemampuan kapasitas kita masing-masing. Itu yang paling penting. Silakan berdakwah tapi lihat porsinya. Silakan berbuat tapi lihat kemampuannya. Betul. Silakan masing-masing. Makanya surga itu 8 pintunya. Baik, Masya Allah. Maksudnya apa? Orang bisa masuk surga menurut pintu masing-masing sesuai amalannya. Bener, silakan berdakwah, ingat pulang, jangan dari pagi sampai malam gak ketemu anak gitu ya. Itu juga harus diperhatiin tuh buat teman-teman ini, Masya Allah. Makasih Ustadz ya, makasih banyak, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Lagi ngomongin siapa sih? Ya, itu ada yang saya kenal itu. Lagi ngomongin Habib Usman ya? Ada yang saya kenal itu orangnya dari pagi sampai malam, sampai sahur gak pulang-pulang. Anaknya Ustadz Maulana udah semua.
Kita lanjut lagi Bib. Ini gimana tadi nih lanjutannya. Bicara masalah kalau ibadah berlebihan katanya setan justru seneng. Padahal kalau kita bicara masalah ibadah, kalau kita lagi ibadah kan setan takut harusnya sama kita. Betul. Mau izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol. Abang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, syaitan itu mengganggu kita dengan dua hal. Mengajak kepada kemaksiatan atau membuat orang tersebut menjadi ekstrim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Membuat orang tersebut jadi sakit. Membuat orang tersebut apa? Ketika dia berpuasa jadi lemes. Terus membuat apa lagi? Membuat dia sombong karena punya ilmu. Akhirnya meremehkan orang lain dan melupakan daripada keluarganya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la akhsyakum lillah. Kata Rasulullah, demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, akan tetapi asumu wa aftir, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkud, aku salat dan aku juga berbuka. Aku salat dan juga aku tidur. Wa arkud, aku salat, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Wa atajawaz nisa, dan aku menikahi wanita. Faman ragiba, barang siapa yang tidak menyukai an sunnati, daripada sunnahku, falaisa minni, maka bukan daripada golonganku. Oleh karena itu, ingat, kita mengikuti Rasulullah, mencontohkan Rasulullah, dekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjalankan perintah Allah dengan apa? Mengamalkan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan terkena tipu daya syaitan. Sehingga apa? Sehingga syaitan masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu, mengajak kepada kemaksiatan, atau membuat ibadah jadi ekstrim dan jauh kepada Allah, atau bahkan menjauhi keluarganya, berbuat zalim terhadap keluarganya. Sehingga apa? Sehingga jauh daripada kebaikan dan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata, mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang Allah taala tidak ridhoi, sehingga kalian berada di dalam kesesatan. Menjalankan sunnahnya Rasulullah, menjalankan kewajiban, baca Quran semampunya. Baca Quran jangan berlebihan, dipaksakan sehingga membuat kalian sakit. Atau bangun malam kalian paksakan sehingga membuat kalian menjadi apa? Menjadi sakit. Atau kalian berpuasa setiap harinya, akhirnya jadi lemes, akalnya gak jalan, pikirannya gak jalan. Sehingga membuat apa? Susah konsentrasi. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam di dunia yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini dulu, ibu yang ini dulu nih. Ibu boleh maju ke depan ibu, maaf punten. Silakan maju ke depan bu. Nah, sini bu ya, oke. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sani dari Majlis Taklim Jamiatul Ummahat Mangga Besar Jakarta Barat. Tepuk tangan dong. Mau nanya sama siapa ibu? Mau nanya sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam. Siap Ibu Sani. Bagaimana Ustadz, ada orang hijrah sepertinya diajak nggak mau datang ke acara undangan, dia nggak mau berteman, Oke. diajak ngaji nggak mau ikut ngaji bareng, katanya tidak selevel. Oh. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus memutuskan silaturahmi? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sani temennya yang mana ada di sini? Nggak ada? Ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya Bu ya? Oh ya Allah. Tidak selepel. Pengajian kemana tuh bisa sampai nggak selepel sama kita? selepel. Masya Allah. Ibu balikin mic saya Bu. Tepuk tangan buat Ibu Sani. Masya Allah main di bawah aja Ibu Terima kasih Sani. Bu Sani, terima kasih Bang Fadli, tapi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Ayo yang di rumah ditonton sampai selesai, bermanfaat dunia wal akhirat ilmunya. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat itu tidak membuat yang punya ilmu menjadi sombong.
Kalau ada pengajian membuatmu sombong, periksa lagi deh pengajiannya. Kalau ada pengajian yang membuatmu meremehkan pengajian yang lain, periksa lagi deh pengajiannya. Kalau ada ustadz pembawa pengajian, lalu dia menyalah-nyalahkan ustadz yang lain, periksa lagi deh itu ustadz apaan itu nyalah-nyalahin ustadz yang lain. Subhanallah. Maka kalau dikatakan hijrah ternyata, tapi dia menjauhi lingkungannya, gak mau datang ke acara tetangga, berarti hijrahnya belum sampai kepada hadis yang memerintahkan kita datang kalau diundang. Ada perintahnya Nabi SAW, kalau ada undangan ya kita datangi. Saking pentingnya itu subhanallah, kalau lagi puasa sunnah, ada undangan di siang hari, beralasanlah untuk datang di malam hari. Saking pentingnya memenuhi panggilan ataupun memenuhi undangannya saudara kita yang muslim. Apatah lagi keluarga sendiri. Kalau ada orang yang hijrah, kalau ada orang yang mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan ataupun hikmah dari hijrahnya? Ya keluarganya sendiri. Wow, Masya Allah anakku, semakin dia ikut kajian ini kok semakin bagus akhlaknya. Masya Allah lah tetangga kita itu semenjak ikut pengajian itu makin bagus akhlaknya sama tetangga. Dulu tidak mau senyum sama kita, sekarang setiap lewat menyapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, menyapa. Oh berarti benar pengajiannya. Ada orang makin ikut kajian makin tidak mau senyum, makin ikut kelompok apa, kelompok ini, tiba-tiba loh kok ini orang makin pakaiannya makin panjang jilbabnya tapi kok makin tidak mau menyapa ya, makin menganggap kita tidak baik. Subhanallah, setan kalau sudah tidak berhasil menghalangimu ibadah, maka setan akan membuatmu sombong dengan ibadah. Jadi yang pertama dilakukan setan itu adalah menghalangimu ibadah. Ada orang mau sholat, dihalangi sama setan. Gak usah sholat sunnah, kan yang disuruh cuma yang wajib. Habis yang wajib digoda lagi, gak usah di masjid, kan di rumah juga diterima. Habis itu digoda lagi, gak usah panjang-panjang, digoda. Dihalangi untuk beribadah. Tapi kalau setan tidak berhasil menghalangimu untuk ibadah, maka dia akan menggodamu untuk sombong dalam ibadah. Oh. Udah berhasil nih, berhasil ibadah. Habis itu digoda sama setan, kamu yang terbaik, kajianmu yang terbaik. Waduh. Gurumu yang terbaik. Yang lain itu pengajian apa itu? Pengajian abal-abal tuh yang nggak beres. Ya makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke kita lanjut lagi, yang mau bertanya berikutnya boleh silakan angkat tangannya. Dari sini lagi deh, satu lagi ibu yang di atas dulu. Ibu boleh turun, iya maaf. Kasih jalan, silakan ibu. Kesini ibu ke tengah bu. Iya silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Aswati dari Majlis Taklim Jamiatul Ummahat. Langsung grogi dah tuh Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ibu Neneng. Jamaah di rumah bingung kenapa Ibu Neneng tiba-tiba grogi. Lihat Bu sebelahnya ada Ustadz Maulana, tiba-tiba datang ngeliatin. Ya gimana, mau nanya sama siapa Ibu Neneng? Mau nanya sama Pak Habib Usman. Oh boleh Ibu, boleh banget. Aduh. Iya silakan Ibu Neneng. Assalamualaikum Pak Haji Usman. Boleh. Pak Habib, saya mau tanya. Kalau saya lagi semangat sholat atau sembahyang, yang sunnah pun saya kerjakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak semangat, saya suka males. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya enggak kerjakan. Apalagi, makanya dari itu saya mau tanya, apakah itu punya penyakit hati Pak Habib? Oh gitu penyakit. Jadi kalau giliran lagi rajin ya, lagi rajin, jangankan sholat wajib, sholat sunnah dikerjain. Giliran gak rajin, dua-duanya gak dikerjain. Waduh. Jadi gimana nih Bib, silakan dijawab. Tepuk tangan buat Ibu Neneng, makasih banyak Ibu Neneng. Boleh kembali ke tempatnya. Nah silakan Bib. Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Jelas bahwasanya sesungguhnya salat itu wajib atas mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang tersebut menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan salatnya 5 waktu, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan dijalankan sunnah-sunnahnya, subhanallah. Berarti mengikuti anjuran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan banyak pahala yang besar di dalamnya. Dan apabila seorang hamba tersebut, dia mengalami yang namanya malas. Yang namanya malas. Yang namanya iman naik turun. Iman naik turun. Ketika imannya lagi bagus,
wajibnya dijalankan, sunnahnya dijalankan, qobliyahnya dijalankan, ba'diyahnya dijalankan, qiyamul lailnya dijalankan, atau lagi ada masalah. Ketika lagi masalah, bangun malamnya rajin, sujudnya lama sampai pakai nangis. Lagi ada masalah yang sudah selesai. Terus lagi datang futur, males. Bahasa lainnya nggak semangat itu adalah futur. Atau lagi imannya lagi turun. Akhirnya apa? Yang membahayakan adalah ketika wajibnya dia tinggalkan. Wajibnya dia tinggalkan, dia berdosa. Wajibnya dia tinggalkan, dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia meninggalkan sunnah, masih nggak jadi masalah kalau dia meninggalkan sunnah. Tapi ada yang kurang. Ada yang kurang. Tapi ketika dia meninggalkan wajib, celaka dia, binasa dia, berbahaya dia. Oleh karena itu, ini adalah bentuk daripada apa? Tipu daya syaitan juga. Sehingga syaitan memancing kita agar kita tidak ibadah. Awalnya sunnahnya dikurangin. Awalnya udah masih zuhur. Zuhurnya jam 2, setengah 3. Bahkan sholat zuhurnya jam asar kurang 10 menit. Asar kurang 10 menit. Ini tipu daya syaitan. Ketika manusia kena tipu daya syaitan, akhirnya lama-lama zuhurnya hilang. Atau asarnya hilang. Atau bahkan maghribnya hilang. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, istighfar. Sholat yang paling baik adalah di awal waktu. Segerakan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita kena tipu daya syaitan. Jadi malas. Jadi ogah sholat. Atau nanti dulu deh. Ntar dulu. Lama-lama dia tinggal. Atau mau bangun malam. Nanti dulu. Akhirnya tidur nggak jadi bangun malam. Sholat witir. Sama seperti itu juga. Kan sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah hukumnya wajib. Ini harus dipahamin. Oleh karena itu, udah nggak usah witir nanti dulu. Nanti mau sholat malam witirnya. Akhirnya apa? Nggak sholat witir. Atau taraweh. Nanti dulu deh malam aja tarawehnya. Akhirnya nggak sholat taraweh. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah. Istighfar, minta ampunan. Semangatlah. Semangat. Kerjakan semampunya. Jangan dipaksakan. Ada orang yang dimana dia maksain. Awal Ramadan dia baca Quran. Sampai 2 juz, sampai 3 juz. Bahkan sampai 4 juz di hari pertama. Bahkan sampai 8 juz. Tapi hari kedua berkurang. Hari ketiga berkurang. Hari keempat nggak baca. Hari kelima lupa. Hari ke-10, ke-11, 12. Al-Qurannya udah ditaruh lagi. Ini namanya apa? Namanya adalah semangat di awal, menghancurkan di akhir. Istiqomah. Itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dan walaupun sedikit. Masya Allah, makasih banyak tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi, satu orang lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Sekarang dari sebelah sini. Wah yang mana? Oh coba yang mungil-mungil ini coba ibu. Ayo ibu boleh maju ke depan bu, maaf. Yang Silakan. Wih, emang udah yakin bapak dipanggil? Dia mungil-mungil. Oh iya. Ibu mana ibu? Hilang di belakang saya ibu. Ya Allah ngagetin aja. Itu namanya magnet duda. Oh iya magnet duda. Silakan bu, perkenalkan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rosita dari Majelis Taklim Jamiatul Ummahat Mangga Besar Jakarta Barat. Tepuk tangan buat Ibu Rosita. Mau nanya sama siapa ibu? Sama Bapak yang ganteng. Hey! Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Iya. Bapak yang ganteng siap jawab. Saya kan punya teman. Ingat bu, Nih yang puasa nggak boleh bohong. yang saking semangatnya nih hijrah. Sampai semangatnya hijrah di akun sosmednya tuh dia statusnya isinya cuman nyindir atau apa sih orang lah gitu nyindir ya. atau dalil buat orang lain. Oh dalil buat orang lain. Ya. Terus sering gampang komentarin ibadah orang lain tuh Pak Ustadz. Ya Allah. Apakah hal itu dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya, yuk saya anterin yuk sebelah sini bu jalanannya. Ya balikin mic saya bu, makasih ya Ibu Rosita. Silakan dijawab satu mana. Tepuk tangan buat Ibu Rosita. Silakan dijawab. Kepada semua yang lagi hijrah, jangan sampai kebablasan. Ketika orang berijrah berarti ada perbaikan. Ingat,
Yang pertama, kenapa ada orang kebablasan? Satu, kebablasan mengutamakan penampilan daripada ilmu. Ilmu dulu, jangan penampilan. Ilmu dulu. Makanya bagaimana kita memperbaiki diri. Tapi walaupun ya udah bagus. Yang kedua, maaf sekali, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Jangan pernah menghakimi orang. Yang tadi disampaikan Mas Fadli. Dia yang benar, yang lain salah. Itu nggak boleh. Yang dijelaskan Ustaz Sam, pelajaran dari mana? Gurunya lebih baik daripada orang lain, tidak boleh. Jangan ya. Jangan ya. Yang ketiga, mohon maaf sekali. Hijrah tapi kekerasan. Kata-katanya kasar, menghinakan orang. Ya Allah. Islam tidak seperti itu. Sekali lagi, Islam tidak seperti itu. Yang keempat, jangan sampai hijrahnya kebablasan jikalau hilangnya akhlak. Karena dalam menuntut ilmu, dahulukan akhlak daripada ilmu. Berbuah dulu baru berjus. Berbuah dulu baru berjus. Berakhlak dulu baru berilmu. Makanya kalau orang mau masuk sekolah, apa yang diajarin dulu? Tata tertib. Adab istiadat dulu. Barulah belajar ilmu. Iya, akidah akhlak. Ada namanya sebelum masuk kelas, baris berbaris dulu. Penghormatan. Duduk siap, beri salam. Masih ingat gak begitu, Bu? Coba. Berdiri. Berdiri. Beri hormat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Masih ada nggak itu di sekolah? Mudah-mudahan masih ada. Maaf, jangan tanya saya Ustadz, saya udah gak sekolah lagi kan. Tapi kayaknya ada Ustaz, ada deh kayaknya. Ada masih ya? Ada, masih. Udah pernah ke sekolah? Satu, dua, kan gitu. Itu bagus itu, pelajaran adab dulu. Yang terakhir, maaf ya, jangan sampai kita, maaf, nauzubillah, membuat kita tersesat, silau dengan diri kita, sehingga timbullah kesombongan. 1, 2, 3. Kesombongan. Apa itu sombong? Tahu nggak? Merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Tidak mau menerima informasi, padahal itu baik. Iya, bagaimana kita bisa menghargai orang? Hati-hati loh. Betul. Jangan sampai akhlaknya hilang. Bener. Apalagi kalau nyinggung-nyinggungnya di sosmed pakai sebutin nama. Wah, itu bisa kena pasal sekarang. Hati-hati. Oh, jangan. Iya. Jangan pernah menjelekkan. Saya tidak mau pengajian. Saya tidak mau ke situ. Siapa gurunya? Itu gak usah. Ya, ada aja ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ternyata ibadah itu nggak boleh berlebihan loh. Yang di rumah jangan pindah channel ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.